waktu mengucap syukur atas kasih dan naungan Tuhan. Sepanjang minggu kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Kita mau hadir di tempat ini untuk mengucap syukur, memuji dan sembah Tuhan. Sebelum kita memulai peribadahan kita, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki handphone atau device apapun untuk men-silent HP-nya supaya kita tidak terganggu. Mari kita mulai ibadah kita di tempat ini. Kita angkat pujian dulu. Hatiku bersama. Katakanlah hati kami percaya Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan, lebih sungguh lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Mari sekali lagi. Hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari kita bersatu dalam doa pembuka. Ya berfirman ya Tuhan, sebab aku mengenal. Katakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita berserah. Kita mau sembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kita akan pujian untuk Tuhan. Dan di akhir pujian saya minta dengan hormat meminta Dan Arifon untuk memimpin kita dalam doa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sekali katakan, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dari kata-kata dari awal, saya tahu semuanya untuk bangkit berdiri. Ku beri kemuliaan, amin Tuhan. Kami memberikan hormat dan pujian kepada Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan. Kami melakukan nama Engkau Bapa. Kami nyatakan kemuliaan di tempat ini Bapa. Kami hormat di hadapan-Mu Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan kami yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, di hari ini atas pertolongan dan kasih-Mu Tuhan, kami kembali untuk datang ke rumah-Mu, memperingati akan pertolongan-Mu di sepanjang seminggu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh sebabnya Tuhan, hari ini dalam peribadatan kami, segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pujian kami, sesembahan kami, bahkan hidup kami, tubuh kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya di sepanjang ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong setiap kami yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Juga di akhir dan nantinya di ibadah kami, pemberitaan firman-Mu akan disampaikan kepada kami melalui hamba. Kiranya pemberitaan firman Tuhan akan menolong kehidupan kami untuk kami tetap ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah peribadatan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dimulainya bahkan hingga sampai berakhirnya. Semua ada di dalam tangan kendali Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menolong kami, menyertai, bahkan membuat ibadah ini Bapa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersorai-sorai buat Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kita akan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yesus gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, jalur batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya kurang semangat gitu. Kita kasih lagi pujian ini deh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita boleh sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kita lebih lagi untuk bersorai-sorai buat Tuhan. Katakanlah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yesus gunung dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Yesus, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Sekali katakan, Yesuslah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara.
kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pujilah, haleluya, pujilah, haleluya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri kembali. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di akhir pujian, saya minta kepada Bapak Guru BGA untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Kita angkat pujian masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka Tuhan, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian gelar sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi surga dengan hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian juga sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, saya serahkan kepada kamu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Engkau besar dan ajaib bagi kami.
Kebaikan-kebaikan Tuhan terus melingkupi hidup kami. Setiap detik hidup kami merasakan kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa, kami boleh hadir berkumpul di hadapan Tuhan bersama-sama, membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Dalam ucapan syukur kami yang paling dalam di hadapan Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kelimpahan demi kelimpahan yang Engkau berikan bagi kami, yang tiada pernah terhenti dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas semua. Jika sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan. Seluruh apa yang telah Engkau berikan bagi kami, kami kembalikan di hadapan Tuhan saat ini. Sekalipun tidak semua, dan kami berikan kepada Tuhan. Kami berikan dengan tulus ikhlas hati kami kepada Tuhan sebagai wujud kasih dan cinta kami terhadap Tuhan. Sebab Tuhanlah yang baik terlebih dahulu untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan. Tuhan berkati bagi gereja-Mu di tempat ini, supaya berguna, bermanfaat bagi gereja di tempat ini. Berkati seluruh jemaat yang memberikan persembahan, yang hadir pada saat hari ini. Tuhan, Engkau berkati hidup mereka berlimpah-limpah, di mana akan mereka berikan kehidupan mereka dan mereka persembahan dari Tuhan. Kau melihat mereka Bapa, biarlah Tuhan membalaskan itu bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Gembala. Kami memohon kuasa Allah mengalir di tempat ini, penuhi tempat ini dengan kuasa Allah Roh Kudus. Ambil alih semua pemberitaan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dengan hikmahnya daripada Allah surgawi. Kau pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu bagi kami, karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan kami. Kami mohon kuasailah Bapa dan berkata-kata di tengah-tengah kami. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan, setiap kami yang sakit akan disembuhkan oleh karena firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Terima kasih Bapa, segala kuasa jahat dan kuasa iblis yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan sabda firman Tuhan, kami menolak semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Berkuasa, ambil alih Bapa dan berdaulat atas semua itu. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Kita akan pujian kubawa kepada Roh Tuhan.
berkat. Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita bisa duduk diam mendengarkan berkat Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian.
berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kami berserah memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan, ku milikmu. Yesus, kami milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kau memegang kita menyambut firman Tuhan. Dengarkanlah, tentukanlah di dalam hati. Berikan Tuhan yang akan kita dengarkan. Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Angkat
Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita dengan sukacita hari ini beribadah kepada Tuhan. Saya lihat hari ini dan begitu sukacitanya kita bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Saya yakin kita bukan orang-orang yang tidak punya masalah. Kita pasti banyak pergumulan. Tapi oleh karena kita sudah hidup dalam kebenaran, saya boleh melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan meninggalkan semuanya itu dan datang ke sini dengan membawa sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan menyempurnakan ibadah kita dengan firman Tuhan. Saya akan mengangkat tema firman Tuhan hari ini dengan judul yaitu jangan licik. Sebutkan 1, 2, 3. Jangan licik. Nah, mari kita baca dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penipu itu adalah licik. Tapi ada lagi yang lebih licik daripada penipu. Siapa dia? Yaitu hati kita. Jadi hati kita ini lebih licik dari penipu. Makanya dikatakan betapa liciknya hati. Hati itu bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita dari hal-hal yang buruk, maka yang buruklah yang akan mengendalikan hidup kita melalui hati ini. Makanya betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tahu apa isi hati kita ini masing-masing. Dari luar bisa kelihatan kita seperti orang benar. Dari luar bisa kelihatan kita seperti orang yang sangat santun, baik, jujur. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Katakan apa? Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Makanya karena liciknya hati, hampir-hampir kita itu tidak tahu kalau kita itu berbuat salah. Hampir-hampir kita itu tidak menyadari kalau kita sedang berbohong. Hampir-hampir kita itu tidak tahu kalau kita sedang menipu orang lain. Ini contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya saja. Kalau kita ditanya, udah makan belum? Padahal kita udah makan nih. Udah makan belum? Udah. Tapi kita tidak merasa bersalah. Kenapa? Ya, nggak enak lah kalau saya bilang belum makan, nanti dikirain saya minta makan. Tapi sebenarnya pada intinya itu berbohong gitu loh. Kamu di mana? Oh, lagi di jalan. Padahal sebenarnya dia lagi di rumah temannya. Itu juga berbohong. Tapi kita itu tidak sadar kalau kita itu sedang berbohong. Kalau dalam bahasa Nias, penipu ini apa ya? Falimo. Tuka falimo. Anya tuka falimo, mata angkat tangan. Anya tuka falimo, angkat tangan. Berarti di sini semua orang-orang yang tidak pernah berbohong. Puji Tuhan. Saya balik pertanyaannya. Siapa di sini yang tidak pernah berbohong, angkat tangan? Loh, nggak ada tukang bohong, tapi nggak ada juga tidak pernah berbohong. Sekali-sekali. Nah itu nih, karena hati manusia yang jadi sekali-sekali. Makanya dikatakan hati itu lebih licik daripada segala sesuatu. Kita tidak menyadari kalau kita itu sedang berbohong, sedang menipu orang lain. Karena itu hatinya sudah membatu. Dan itulah karakter dasar daripada orang-orang berdosa. Karena memang tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Ya, kita akan lanjutkan. Ini konteks ayat ini apa saudaraku sekalian? Ini Nabi Yeremia diberitahu oleh Tuhan bahwa keadaan bangsa Yahudi pada zamannya sudah demikian licik dan mereka tertipu oleh hatinya sendiri. Bangsa Yahudi pada zamannya itu
Hatinya itu begitu licik. Makanya kan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu kan terkenal mereka itu tegar tengkuk, ya, berbohong, keras kepala, ya, tukang ngedumel. Ya, ini Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia bahwa keadaan bangsa Yahudi pada zamannya sudah demikian licik dan mereka tertipu oleh hatinya sendiri. Ya, jadi kalau itu sudah terjadi pada zaman perjanjian lama pun, kalau terjadi pada zaman kita saat ini, kita memang tidak kaget, tidak heran. Tapi Tuhan Yesus datang untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan kita akan semua hal-hal yang buruk seperti itu. Tinggalkan itu. Sampai-sampai Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia, kan, memberitahu kepada Nabi Yeremia bahwa ini Yahudi ini, bangsa Yahudi ini demikian licik hatinya. Mereka tertipu oleh hatinya sendiri. Ya, saudaraku sekalian, sering saya mendengar di luar sana dibilang apa? Kalau kita tanya, kok kamu suka bohong sih? Kamu gak pernah mau jujur? Kita hidup ini jangan terlalu jujur-jujur amat lah. Kalau terlalu lurus-lurus aja nanti dibilang kita pendeta. Nanti surga itu penuh kalau semuanya jujur. Lah berarti kalau nggak mau ke surga kemana dong? Ada yang mau ke neraka? Angkat tangan mau ke neraka? Nggak mau juga. Siapa yang mau ke surga sekarang? Angkat tangan. Boleh Pak. Asal mau ke surga saya juga siap sekarang. Ya. Tapi apa yang dikasihi Tuhan? Kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, itu hatimu harus jaga. Haleluya. Ingat ya, dari hatimu itu terpancar kehidupan. Apa yang ada dalam hatimu itu terpancar dalam kehidupan. Kalau hatimu baik, maka terlihat dari kehidupanmu sehari-hari. Engkau akan berlaku baik. Tapi kalau hati busuk, licik, penuh tipu daya dan sebagainya, kelihatan kok dari kehidupan. Jadi hati itu adalah sangat jahat dan buruk. Dalam Alkitab itu banyak sekali loh sering dibahas masalah hati. Kenapa? Karena memang hati ini dia itu cerminan kehidupan orang, cerminan kehidupan kita. Makanya dikatakan hati itu adalah pancaran kehidupan. Hati itu sangat jahat dan buruk. Akibat kelicikan hati, orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat, tidak menurut kebenaran Allah. Banyak tuh. Awalnya dia baik, ya. Awalnya dia jujur. Nah, biasanya sih orang kalau lagi susah ya. Orang lagi susah, dia itu baik sekali. Kenapa? Minta tolong sama orang lain, terus rendah hati supaya Tuhan berkati. Tapi setelah Tuhan berkati, apa yang terjadi? Lama-lama itu akan semua berubah. Nah, berubah dari tadinya baik, bisa jadi orang yang mementingkan diri sendiri, jahat, dan tidak menurut kebenaran Allah, jalan kebenaran Allah. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki dan diubah dengan kekuatan sendiri. Nggak akan bisa. Makanya kalau ada orang yang berusaha mengubah hatinya dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan melibatkan Tuhan dalam hidupnya, nggak akan. Ya ujung-ujungnya kalau dia berubah juga paling itu semu sementara, ntar kembali lagi. Makanya coba lihat, ada yang sering kita dengarkan, ini tadinya orangnya jahat, udah berubah baik, tiba-tiba jahat lagi. Kenapa? Karena dia berusaha berubah dengan kekuatannya sendiri. Saya akan menyampaikan definisi licik. Tadi kan temanya jangan licik. Kata licik dalam terjemahan King James Version maupun New International Version adalah, ini istilahnya deceitful. Bahasa Ibraninya adalah agok atau al-kobe. Artinya apa? Hati yang busuk, hati yang penuh tipu daya,
hati yang penuh kepalsuan, hati yang penuh kebohongan, hati yang licik. Itulah dia licik. Jadi kalau ketemu hati yang busuk, orang yang hatinya penuh tipu, bohong sana bohong sini, penuh kepalsuan, apa yang diomongin tidak sesuai dengan kebenaran, penuh kepalsuan, hatinya penuh kebohongan, licik. Itulah dia tanda-tanda orang yang licik, yang tukang tipu tadi yang baru kita bahas. Perhatikan, waspada teman yang berhati busuk. Coba baca Jo, ini sampai habis. Yang kencang nih. Waspada teman berhati busuk. Kurang kencang Jo. Waspada teman berhati busuk. Hati-hati sama teman yang hatinya busuk. Dia hanya akan terlihat baik di depanmu, tapi tidak di belakangmu. Ketika dia gagal menguasai dan menjatuhkanmu, dia akan menghasut orang lain untuk ikut membencimu. Jika dia gagal menghasut orang lain, dia akan mencari-cari kesalahan dan semua hal buruk tentangmu, kemudian menyebarkannya. Dan yang paling parah, dia tega memfitnahmu. Silakan dulu. Hati-hati terhadap teman yang berhati busuk. Kenapa? Dia itu hanya terlihat baik di depan kita. Saya banyak belajar loh dengan istilah-istilah ini. Selama ini saya itu terlalu polos. Orang baik di depan saya lihat, saya bilang, wah ini udah benar. Ternyata dengan saya belajar, saya tahu siapa teman yang busuk, siapa teman yang tukar bohong, tipu sana sini, yang hanya baik di depan kita. Nah hari ini kita diajarkan, hati-hati dengan teman yang hatinya busuk. Hati yang teman busuk, teman yang hatinya busuk, biasanya dia itu hanya baik di depan kita, tapi di belakang kita berbeda lagi. Nah, biasanya dia itu pengen menjatuhkan kita, pengen menguasai kita. Nah, ketika dia gagal menguasai kita, maka dia akan menghasut orang lain, dia akan menghasut siapa-siapa untuk membenci kita. Sehingga nanti tanpa kita tahu, loh, kok tiba-tiba ini tadinya berteman sama saya, kok sekarang dia benci sama saya? Oh, ini tadinya orangnya baik sama saya, kok sekarang mukanya asam? Ketemu kok buang muka, nggak tahu apa-apa. Kita ingat nggak ada angin dan hujan, tiba-tiba membenci kita. Ternyata ini tadi, kita punya teman yang hatinya busuk, yang menghasut orang lain untuk membenci kita. Jika dia gagal menghasut orang lain, misalnya dia hasut orang lain tidak percaya. Enggak kok, Pak Guru itu baik kok orangnya. Tidak mungkin seperti yang kamu omongin. Orangnya baik kok. Nah, dia gagal nih menghasut orang lain. Jika dia gagal menghasut orang lain, dia akan mencari-cari kesalahan dan semua hal buruk tentang kita. Kemudian dia akan sebarkan ke orang-orang. Dia akan beritakan ke orang lain. Dan yang paling parah katanya, dia tega memfitnah kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau ketemu teman yang seperti ini, suka menghasut orang lain, suka menjatuhkan kita, suka ngomongin kita di belakang, gak usah takut. Memang itu teman yang berhati busuk. Dan hati-hati, kalau misalnya kamu berteman lagi sama orang itu, jauhi dia. Jangan pakai kata-kata kasih. Kita kan kasih, kita harus mengasihi dia. Walaupun dia ngomongin kita di belakang, kita mengasihi dia. Kita yang harus punya kasih. Tapi ingat, katakan juga, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan hanya tulus aja, nanti kita dibohongin, nanti kita dikadalin. Kalau ada orang seperti itu, jauhi, tapi jangan musuhi. Hindari dia, tapi jangan musuhi. Tetap berteman, tapi hindari. Nggak usah teman lagi, pergi jalan, ngomong, ngerumpi bareng, nggak usah, nggak perlu lagi. Udah tahu dia di hatinya busuk. Itu akan merusak hidupmu kalau kau bertemu dengan orang ini. Siapa yang memiliki hati yang licik? Alkitab mengatakan bahwa semua manusia, termasuk kita, saya, Pak Guru, Pak Pendeta, semua teman-teman di sini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini semua memiliki hati yang licik. Kenapa? Karena memang kita ini semua manusia berdosa. Tapi
ketika kita di dalam Tuhan, disitulah kita bisa mengendalikan hati kita itu. Supaya hati kita yang licik itu tidak berbau busuk kepada semua orang. Tapi milikilah hati yang bersih, milikilah hati yang wangi, sehingga orang semua mau dekat denganmu dalam kebaikan hatimu. Puji Tuhan. Memiliki hati yang bersih. Satu pun di antara kita nggak ada yang hatinya bersih. Satu pun di antara kita nggak ada hatinya yang tidak licik. Semua licik. Kenapa? Karena kita pada dasarnya orang berdosa. Nah, bahkan tadi yang saya ceritakan, karena begitu liciknya, diri kita sendiri pun diperdaya oleh kelicikan hati kita. Tadi saya katakan hampir-hampir kita tidak sadar kalau kita itu sedang berbohong. Kenapa? Kita ditipu oleh kelicikan hati kita. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kengerian tersebut. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Nggak ada lagi orang yang bisa kita percaya. Termasuk hati kita sendiri kita tidak percaya lagi. Ya. Makanya tadi kenapa yang dibahas itu hati, dan hati. Karena memang dari hati itu terpancar kehidupan kita. Hatimu baik, terpancar yang baik dalam kehidupanmu. Hatimu busuk, terpancarlah kebusukan dalam kehidupanmu. Kita nggak bisa bohongin itu. Ini ciri-ciri orang licik. Ini berdasarkan gelagat dan pola bicaranya. Ciri-cirinya apa? Pertama, perkataannya tidak konsisten. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, ntar ngomong C lagi, kembali lagi ke A. Mengubah cerita mereka atau alasan yang bertentangan sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan mereka. Pak, kenapa nggak ibadah kemarin? Aduh, saya udah sampai Pak di tengah jalan, hujan deras, banjir, saya balik ke belakang Pak. Padahal sebenarnya dia di rumah tidur-tiduran. Bentar lagi ditanya sama yang satu, kenapa nggak ibadah kemarin Pak? Iya, tetangga kami itu ada yang hajatan, nggak ada dong saya keluar. Nanti dilihat, oh ini tetangga nggak toleransi. Ya udah saya ke situ dulu lah. Udah dua kan beda ya. Ditanya sama si Seth, baru kelihatan Pak, kok nggak ibadah kemarin? Ya enak badan, pegal, capek. Tadi malam tuh main gaple sama tetangga, makanya nggak ibadah. Ditanya lagi, yang keempat, Pak kemarin kenapa nggak ibadah? Iya kemarin hujan banjir, kembali lagi kan? Muter-muter aja alasannya. Perhatikan, ini tanda-tanda orang yang licik. Perkataannya tidak konsisten. Sebentar berubah, sebentar berubah, sebentar berubah. Itu tanda-tanda orang yang licik. Yang kedua, tutur katanya lembut, sopan, santun. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Baik sekali. Selamat pagi Om, selamat pagi. Hampir-hampir kita itu ketipu. Ini orang baik, pasti orang baik. Tapi ingat di sini, saat bicara orang licik lebih cenderung memilih kata-kata dengan hati-hati. Hati-hati bicaranya. Mereka bisa sangat pilih-pilih dalam menyusun kalimat. Mereka lihai memanipulatif kata-kata. Tidak jujur dalam interaksi sosial. Suka memanipulatif. Suka memanipulasi kata-kata. Tahu nggak orang yang suka memanipulasi? Ya, saya rasa kalau ibu-ibu ini sering nonton sinetron lah. Nggak usah bohong. Kalau ibu-ibu ini teman-temannya mama dulu nih sering nonton sinetron. Biasanya kan kalau pasangan itu lagi berantem, biasanya ini istri nih atau ibu-ibunya biasanya. Kecuali istri saya nggak mungkin. Kalau lagi berantem nih, atau misalnya nggak diikutin sama suaminya nih, biasanya ibu-ibunya suka ngancam loh. Ayo, kalau enggak nanti saya akan bunuh diri. Kenapa? Supaya takut. Biasanya itu penuh dengan ancaman, manipulasi kata-kata. Kalau nggak diikutin, kalau nggak mau, lihat aja nanti ya. Nanti kamu pulang-pulang ke sini, saya tinggal bayar.
Suaminya takut kan? Awas ya, kalau nggak mau nanti saya sakiti keluargamu. Ada itu banyak. Suka manipulasi kata-kata, memanipulatif. Suka mengancam supaya terpenuhi keinginannya. Anak-anak muda kalau ketemu pasangan seperti ini udah mulai ngancam-ngancam, lepas itu. Bu, jangan buang lah. Emangnya sampah. Kelakuannya sih sampah itu, perbuatannya sampah. Kalau sudah mulai ngancam-ngancam, kalau nggak mau nanti saya begini, kalau nggak mau nanti saya begini, itu udah ngancam. Tapi di depan dia kelihatan baik, lembut, sebagainya. Dan aku, ini tanda-tanda ciri-ciri orang licik berdasarkan gelagat dan pola bicara. Hati-hati dengan orang yang terlalu lembut juga kata-katanya. Hati-hati orang yang suka mengancam. Hati-hati orang yang pura-pura baik. Harus belajar mempelajari orang lain. Ya, itu berlaku sekali firman Tuhan itu. Harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus cerdik menghadapi dunia ini. Kalau kita nggak cerdik, kita yang dikadali. Anak-anak muda, kalau kalian nggak cerdik, kalian bisa dikadali sama cewek-cewek. Jangan sampai kadal sama cewek-cewek. Bila perlu kalian kadali mereka, tapi jangan jadi kadal juga. Ya, Bapak Ibu, ini ciri-ciri orang licik. Perkataannya tidak konsisten, tutur katanya lembut, sopan dan santun, padahal sebenarnya beda di belakang. Ya. Perhatikan dalam berbicara. Kita baca judulnya 1, 2, 3. Perkataanmu adalah nilaimu. Jadi bagaimana kita bicara, disitulah nilai kita. Jangan pikir kita gede bacot maka nilai kita bagus. Enggak. Dari kualitas omonganmu, dari kualitas bicaramu, disitulah nilaimu. Ada seorang filsuf barat namanya Socrates. Dia bilang begini, orang level atas biasa itu dia membicarakan ide-ide. Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita membuat bangsa ini maju, bagaimana kita membuat gereja ini maju. Itu ide-ide. Itu orang level atas. Tapi kalau orang level rata-rata, yang dibicarakan apa? Peristiwa. Kemarin ada COVID. Ada tawuran di sana. Ada kecelakaan. Nah, itu omongan yang rata-rata itu. Orang yang rata-rata. Yang diomong itu apa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Tapi kalau orang level bawah, apa yang dibicarakan? Suka membicarakan orang lain. Orang tetangga depan itu hamil, tapi suaminya jarang pulang tuh. Hamil sama siapa ya? Itu cerai. Lagi yang kemarin saya lihat itu si istrinya itu pergi sama laki-laki lain. Itu orang berantem terus di rumah ya. Kayaknya sih suaminya nggak benar itu. Itu orang kenapa lagi tuh ya? Kemarin kerja, sekarang kok di rumah terus ya? Kayaknya dia itu nih nggak diterima sama perusahaan ini. Kayaknya banyak masalahnya ini. Ini cerita orang-orang level bawah. Yang kerjaannya hanya menceritakan orang lain, membicarakan orang lain. Ya sekarang kita ada di mana? Paling atas kata Westa. Haleluya. Siapa yang paling atas angkat tangan? Loh, kok gak berani? Siapa yang paling atas angkat tangan? Oke. Oh, Pak Maharapan. Betul-betul, oh Pak Maharapan dong. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Maharapan nomor 1 membicarakan ide-ide. Apa ide kita Pak Maharapan? Masih dipikirin katanya. Bagus dong. Minimal ada mimpi. Kita harus nomor 1. Ingat ya, perkataanmu nilaimu.
apa yang kau katakan, bagaimana engkau berkata-kata, disitulah orang menilaimu. Oh, ini orang level atas ini ngomongnya itu idenya keren ya. Tapi kalau dia hanya ngomongi, tadi saya lewat di sana itu kecelakaan, tadi saya lewat di sana itu ada tawuran. Nah, ini orang level rata-rata. Apalagi kalau dia datang, tahu nggak? Tadi saya lewat di sana itu, masa itu istrinya udah hamil, perasaan suaminya juga jarang pulang. Ah, berarti ini orang level bawah. Tinggal pilih kita mau di mana. Ya. Kalau kau mau di level bawah, udah ngomongin aja orang-orang. Tapi kalau kau mau di level atas, ciptakan ide, supaya kau keren. Perkataanmu adalah nilaimu. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari hati yang licik? Hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, yang sanggup menebus hati manusia yang licik dan penuh tipu daya tersebut kepada hati yang baru yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada yang bisa membersihkan hati kita, ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kelicikan hati kita selain daripada pengorbanan Yesus Kristus. Tapi ingat, tidak otomatis seseorang yang sudah bertobat itu akan langsung memiliki hati yang benar-benar murni dan hidup dalam kebenaran. Kalau kita pun misalnya bertobat, tidak akan langsung berubah, tidak langsung murni, tapi semua ada prosesnya. Yang penting itu kan proses. Ya. Dia harus berjuang terus-menerus dan dimurnikan hatinya. Melalui apa? Nih, menaati firman Tuhan yang disampaikan di depan ini. Hamba-hamba Tuhan di depan ini berteriak-teriak menyampaikan Injil kebenaran. Dengarkan itu, lakukan, supaya hatimu bersih, supaya hatimu dimurnikan dari kelicikan kita. Dengarkan, lakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di depan ini. Menaati firman Tuhan, seturut itu pula hatinya dimurnikan. Ketika kita menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, seturut itu hati kita itu dimurnikan, dibersihkan dari kelicikan-kelicikan yang ada. Makanya kalau orang yang sudah dimurnikan hatinya dengan firman Tuhan, berbohong aja takut, menipu suaminya takut, menipu istrinya takut. Kenapa? Nih, hati sudah dimurnikan. Tapi kalau hatinya masih musuh, justru dia tidak puas kalau tidak berbohong. Di mana ada kita? Apakah kita masih memiliki hati yang busuk atau sudah dimurnikan? Kalau masih memiliki hati yang busuk, ayo. Ini firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya taati firman Tuhan ini, supaya hatimu dimurnikan. Siapa yang mampu melunakkan hati? Ya, hanya Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang mampu melunakkan hati manusia yang sudah membatu dan memurnikannya kembali. Tidak ada satupun yang bisa melunakkan hati manusia yang sudah membatu itu. Hanya firman Tuhan. Jangan kaget kalau saudara-saudara sering mendengarkan firman Tuhan yang ayat itu lagi, ayat itu lagi, ayat itu lagi, ayat itu lagi. Kadang-kadang kan anak Tuhan bilang begini, itu lagi ayatnya, itu lagi ayatnya, itu lagi ayatnya. Jangan. Hati kita itu kan bagaikan batu, tahu nggak batu? Kalau ditetesin terus dengan air, maka batu itu kan akan luntur. Ya. Sama juga hati kita ini yang sudah membatu, kalau ditetesin terus dengan firman Tuhan, maka hati ini akan lunak. Jadi justru kalau saudara sering mendengar firman Tuhan dengan ayat yang sama, bersyukurlah. Berarti saudara sedang diproses oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu bagi kita untuk berpikir licik. Percaya. Kalau hati kita bersih, maka tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berpikir licik. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk curang. Nggak ada waktu untuk dengki, sekalipun terhadap orang lain. Tapi kalau hati busuk, nah ini peluang ini. Ini kerjaannya yang hatinya busuk ini. Licik, curang, dengki. Makanya bersihkanlah hatimu dari kelicikan itu.
Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas bagian dari hati. Ini hukuman bagi orang licik. Ya, licik itu adalah penipu, tadi saya sudah katakan, licik itu adalah penipu. Tipu daya berada dalam kuasa si setan. Ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Jadi penipuan adalah perkataan tidak jujur atau bohong untuk menyesatkan orang lain. Jadi Allah sangat jijik melihat penipu dan membinasakan orang-orang berkata bohong. Ingat tamu-tamu, penipu yang licik, yang hatinya busuk, Allah sangat jijik dan Allah akan membinasakan orang-orang tersebut. Mohon maaf, hari ini firman Tuhan agak keras, tapi saya perlu sampaikan ini supaya kita di sini menjadi orang-orang yang bertobat dari hal itu. Kita banyak bergaul dengan gereja-gereja lain, ya lihat kehidupan mereka. Kalau ketemu dengan kehidupan mereka menjadi contoh bagi kita, yang menjadi berkat, tirulah itu. Tapi kalau enggak, tinggalkan. Oleh karena itu, stop berhati busuk. Stop memiliki hati yang penuh tipu daya. Stop memiliki hati yang penuh kepalsuan. Stop memiliki hati yang penuh kebohongan. Dan stop memiliki hati yang licik, supaya kau jangan dihukum oleh Tuhan. Ya. Mari motivasi hidup Anda. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan-penghinaan yang diberikan kepada saudara, yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita disakitin, udah, terima itu sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Ini J.R.R. Tolkien, seorang penulis populer asal Britania. Saya baca bahasa Indonesianya, dia bilang begini, bekerjalah untuk suatu tujuan, bukan untuk pujian. Nah, kalau pujian ini kan berarti hati kita lagi bermain. Kalau kita bekerja untuk pujian, pasti kita cari muka, kita jatuhin orang lain supaya kita dipuji. Jalanilah hidup untuk berekspresi, bukan untuk mengesankan. Ya. Jalani hidup untuk berekspresi, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Lakukanlah sesuatu yang menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Bertobatlah, tundukkan diri kepada kebenaran, buka hati untuk dimurnikan dan disucikan oleh Roh Kudus. Dan ingat ini, stop berbuat licik. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini boleh menyucikan kehidupan kita. Firman Tuhan baru kita dengarkan boleh mengubahkan kehidupan kita. Mungkin tanpa sadar, kita tidak menyadari ketika hati kita itu sedang menipu kita. Hati kita sedang mengelabui kita untuk menipu, untuk licik. Kita tidak menyadari itu. Dan karena kita membenarkan diri dari kelicikan hati kita. Ingat tadi firman Tuhan, orang yang berbuat licik akan dibinasakan oleh Tuhan. Tidak ada tipu yang sengaja, tidak ada tipu yang tidak disengaja. Mau sengaja atau tidak disengaja, tetap ada ganjaran. Oleh karena itu, jagalah hatimu. Bebaskan hatimu dari segala kelicikan-kelicikan, kebusukan-kebusukan, tipu daya, supaya kau terhindar daripada hukuman Tuhan. Mari, saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian buat Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Haleluya. Dan nanti kita akan berdoa. Beban berat, dosa
semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah hujan. Sekali lagi, semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya Yesus, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Lewat jamahan Tuhan, kiranya kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak berdosa. Otomatis Tuhan, kami juga orang-orang yang memiliki hati yang licik itu. Hanya lewat jamahan tangan Tuhanlah, hanya lewat pengorbanan Kristuslah kami boleh diubahkan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang memiliki hati yang licik, hati yang busuk, hati yang penuh dengan tipu daya. Kami mau menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang telah disucikan oleh Tuhan. Betapa beratnya hukuman Tuhan bagi orang-orang yang licik. Engkau akan membinasakan mereka. Dan kami tidak mau menjadi binasa Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami mau menjadi orang-orang yang mendapat kehidupan yang kekal. Ubahkan kami Tuhan, sucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah kami dengarkan hari ini. Kiranya ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, yang bisa menuntun kami Tuhan, supaya kami takut lagi berbuat hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Termasuk hati kami ini yang suka memohoni diri kami sendiri. Tuhan sucikan kiranya, kuduskan Tuhan, agar hati ini menjadi hati yang bersih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan, lawatan firman Tuhan bagi kami. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan. Kiranya ini boleh menjadi suluh dan terang dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua hari ini Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari Asher sampai kepada pemberita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada berkat Tuhan. Kiranya semua pelayan telah kami lakukan, ini menjadi pelayan benar-benar berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya dalam pelayan-pelayan kami akan datang, kami belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang sore buat seluruh sidang jemaat yang hadir. Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya seluruh sidang jemaat diproses, dibentuk oleh firman Tuhan. Kiranya rohani kami terawat, rohani kami dibersihkan Tuhan. Rohani kami semakin bertumbuh melalui lawatan-lawatan Tuhan bagi kami lewat firman. Hingga jemaat yang digembalakan di Tuhan ini menjadi jemaat-jemaat yang semakin didewasakan kerohanian mereka. Tuhan, demikian juga tidak bisa hadir, Engkau berkati Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada, dimanapun mereka berada, jangkau mereka dan berkati mereka, sebagaimana Engkau berkati kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat seluruh sedang jemaat yang kurang sehat badan hari ini, yang mengalami sakit. Khususnya hamba berdoa buat istri hamba-Mu yang saat ini mengalami kurang sehat, mengalami sakit Tuhan. Apapun penyakit yang dialami oleh istri hamba-Mu Tuhan, kiranya lewat bilur-bilur Tuhan, lewat darah-Mu, Engkau mengangkat segala penyakit dalam tubuh istri hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan kesehatan istri hamba-Mu Tuhan. Pulihkan kesehatannya, berikan kesehatan yang maksimal Tuhan, hingga istri hamba-Mu Tuhan Yesus boleh kembali melayani Tuhan dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosanya. Banyak hal yang dilakukan di hadapan Tuhan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, ampuni Tuhan. Dan bungkuslah dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau tidak melihat lagi dia dari kesalahan-kesalahannya, tapi Engkau melihat dia dari kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mika juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya buat anak-anak kami,
baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak bersama-sama dengan ibadah di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak remaja, anak kecil yang Kau percayakan bagi rumah-rumah tangga kami, Engkau berkati Tuhan. Kiranya anak-anak ini boleh bertumbuh sehat sempurna dalam jasmani terlebih yang rohani Tuhan. Dan Engkau mempersiapkan mereka menjadi tiang-tiang gereja Tuhan. Oleh karena mereka lah pelayanan ini menjadi kuat. Oleh karena mereka lah gereja ini kuat. Oleh karena mereka lah gereja ini semakin maju Tuhan. Kami percaya bahwa generasi-generasi penerus ini Tuhan, generasi-generasi muda ini menjadi tiang-tiang yang menjadi kekuatan gereja dan menjadi kekuatan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa hari ini yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan mereka. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk operasional pelayanan di tempat ini. Dan Engkau berkati tangan-tangan telah memberikan, kiranya Engkau gantikan kepada mereka berlipat kali ganda. Dan bagi yang belum bisa memberikan, kiranya Engkau buka pintu berkat bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, mendapatkan berkat yang luar biasa, sehingga melalui mereka pelayanan di tempat ini juga terberkati. Berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpinnya tertinggi sampai pemimpinnya terendah. Engkau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mereka boleh menjalankan roda pemerintahan negeri ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, segala hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, yang belum kami minta, berikanlah kepada kami Tuhan. Tapi apa doa kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan saja yang terjalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita pujian buat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada liriknya? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Ini lagu lama, tanpa lirik juga pasti semua udah tahu. Dalam Yesus kita bersaudara. Lebih cepat lagi. Ya.
sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi kita diingatkan lebih lagi bagaimana kita bisa memilih-milih teman gitu ya, karena kita bisa hari ini kita belajar bagaimana kita melihat oh ternyata hati seseorang yang licik itu seperti itu gitu ya. Nah tadi ada di bagian yang di level-level ya, level 1 ini, level 2, level 3, ada yang masih ingat? Hah? Ada yang masih ingat? Level 1 apa? Ide, memikirkan ide-ide gitu ya. Level 2? Peristiwa. Nah, peristiwa. Bapak Gemala jangan jauh dari yang lain. Level 3? Hah? Julid ya? Oh julid ya, bahasanya julid ya. Nah ini tuh waktu saya tadi baca itu ini agak relate gitu dengan mungkin kalau tadi tuh sempat waktu pas diceritain yang di level 3 ngomong ini hamil, saya tuh yang kebayang adalah kayak yang di sinetron. Ya saya nggak nonton sinetron sih, saya nontonnya drakor gitu ya. Cuman ada lewat-lewat gitu kayak Angel, tahu gak sih yang kayak di Reels atau TikTok itu tuh banyak gitu ya kayak gitu ya. Nah ini agak relate-nya adalah gini, ketika saya kerja di tempat saya yang sekarang, jadi waktu di tempat yang sebelum saya yang sekarang tuh saya punya teman banyak. Kita suka makan bareng, makan siang bareng gitu kan. Semua diobrolin gitu. Itu waktu itu di tempat yang sebelumnya saya masih di level staff gitu kan. Di level staff saya punya teman banyak, kita ngobrol banyak, ngomongin si ini, si A, si B, si C, si ini segala macam gitu ya. Tapi begitu saya pindah ke sekarang, dimana saya level saya bukan staff lagi tapi naik jadi leader. Dan di sini saya nggak punya teman, benar. Jadi teman ngobrolnya kalau pas makan siang ngomongin orang tuh saya nggak punya. Jadi saya makan sendirian, terus abis selesai makan, ya udah. Karena kebetulan kan saya di lantai 18 tinggi banget gitu kan, jadi udah malas turunnya gitu. Terus udah selesai makan ya saya nonton aja. Kalau ngantuk tuh saya tidur. Dan bener-bener nggak punya teman buat ngobrol ngebahas si A, si B, si C kenapa gitu. Nah awal-awal tuh saya kan ngerasa kayak kok kesepian ya, kok gini banget ya nggak ada temennya gitu kan, kok kayak ini ya gitu. Nah terus semakin kesini semakin saya bisa menyimpulkan, soalnya saya juga melihat manajer saya juga nggak punya teman, dia duduk sendirian gitu. Selesai makan kalau dia mau turun ya dia turun, kalau enggak ya dia duduk aja, dia juga tidur di situ. Dan dia nggak bergaul dengan yang lain, ngomongin orang apa segala macam, enggak. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang seperti itu adanya di level 1. Dan semakin tinggi jabatan orang, semakin yang dipikirin cuma ide-ide, semakin dikit temannya. Soalnya saya lihat sendiri seperti itu di dunia perkantoran saya tuh. Manajer saya seperti itu, semakin dia levelnya tinggi, dia tuh gak punya teman yang hahaha kayak gitu enggak. Dan ketika saya menyadari itu, oh pantesan saya gak punya teman, karena saya juga sekarang udah mulai kan ada di level jenjangnya leader gitu. Jadi gak ada tuh beneran gak ada. Jadi kalau yang lain tuh orang-orang tuh pada makan yang mau beli makan apa, ngopi di mana kita ini segala macam. Saya cuma ngeliatin doang gitu, terus oh yaudah silakan makan, saya makan sendiri, udah kelar tidur. Nggak ada, bener-bener nggak ada yang hahaha sama orang gitu. Jadi di sini jadi saya bisa simpulkan, semakin tinggi level pendidikan orang atau semakin tinggi level jabatan orang, semakin tinggi tanggung jawabnya seseorang, akan semakin sedikit temannya. Makanya dia nggak punya waktu tuh buat ngomongin orang, nggak ada. Karena yang dipikirin adalah ini kerjaan gua di sini harus gimana, gua harus cari solusi apa biar kerjaan gua tuh makin cepat selesai. Supaya ini apalagi kalau udah di level manager, bawahnya tuh udah ada tanggung jawab dia berapa orang. Ada misalkan dia pegang berapa divisi gitu kan, divisi di bawahnya A, B, di dalam divisi itu ada berapa lagi. Dan kebetulan kalau saya under saya masih ada 2 orang. Jadi saya harus bertanggung jawab. Ini aja saya mau resign sekarang, ntar Desember pindah, ada 1 yang di bawah saya ikut resign.
Dia ikutan resign karena saya resign. Dia kayak, ya dia sih dengan alasan karena saya udah lebih lama. Dia juga memang udah lebih lama, dan waktu dia ngeliat saya, dia merasa punya keberanian untuk saya juga harus keluar dari tempat ini. Tersisalah satu orang. Kita lagi mikirin gimana caranya nih dia biar yang dia tinggal sendirian ini kerjaannya tuh gak berat banget karena ditinggalin 2 orang. Karena pasti kebeban sama dia kan. Dia juga langsung, mbak, gue gak mau ditinggal sendirian, gue juga mau ikutan resign. Tapi dia belum dapat kerjaan. Jadi sambil nunggu ada kerjaan yang dia terima, otomatis dia harus pegang 2 kerjaan sekaligus dari saya dan 1 lagi. Jadi kayak emang ketika posisi kita makin tinggi, ya yang dipikirin cuma ide-ide, dan itu benar gitu. Semakin banyak ide-ide yang harus kita pikirin, solusi apa yang harus kita cari, temennya makin gak ada. Beneran. Semakin kesini kita makin gak punya temen. Dan orang-orang yang benar-benar ngobrol sama kita adalah emang orang-orang yang bisa menopang ide-ide kita gitu. Jadi itu benar-benar ini banget lah. Tadi waktu pas dibilang, jadi kalau ada deketin cewek ternyata dia suka macam, dia langsung Berarti jangan langsung selama ini gue didukung. Oke, baik. Nah, selama ini dia Sepertinya dia om dari hati banget gitu ya. Semangat Joy, semangat. Jadi berarti gak usah disedihin Joy, gak usah disedihin. Itu berarti bukan untuk lu. buang dia, buang. Karena buang. Terima kasih untuk hambanya dan terima kasih untuk pelayan Altar hari ini yang sudah melayani kita pada hari ini, dari WL Singer, pemain musik, terus operator LCD, kamera, usher, kolektan, semua yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, membalas berlipat kali ganda. Lalu ibadah kita di tengah minggu di hari Jumat itu hari Jumat tanggal 22 November. Worship leader dilayani oleh Ibu Yeni, lalu operator monitor dilayani oleh Saudara Ete, kolektan oleh Niel, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Hareva, lalu musik dilayani oleh Joy. Sorry, itu ke atasnya. Dasman. Jantungan dia. Gak apa-apa Joy. Itu semakin bagus justru, biar jam terbangnya makin naik. Oke, lalu hari Jumat ya, jadi boleh Bapak Ibu boleh datang di tengah minggu supaya sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan lebih lagi supaya semakin mendengar suara Tuhan semakin kita dekat kepada Tuhan gitu ya. Lalu hari Sabtu kita ada ibadah youth. Ada ibadah youth tempat ini jam 7 malam, jadi boleh ajak teman-temannya, saudaranya, pacarnya, saudara pacarnya atau siapalah itu, diajak aja supaya ibadah kita di hari Sabtu youth sama-sama kita boleh semakin kuat, semakin erat. Karena saya lihat di sini 70% di sini itu adalah youth gitu ya. Jadi pastikan kita sebagai youth di tempat ini boleh memahami dasar yang kuat, boleh memahami, memiliki iman yang kuat lebih lagi di dalam Tuhan gitu ya. Karena banyak yang sekarang ini tuh yang berpindah lah. Di kantor saya kemarin saya lihat ada yang berpindah jadi mualaf. Jadi itu sempat nyesek gitu ya. Kenapa dia sayang banget waktu ngobrol sama teman, ternyata alasannya karena cewek, karena jabatan. Jadi jabatan, karena cewek juga itu agak disayangkan sekali ya. Tapi terus Bapak Pendeta bilang, ya ngapain kita sedihin? Itu istilahnya Tuhan sedang memfilter mana yang memang bibit unggul sama yang enggak gitu katanya. Jadi ya sudah, mari kita doakan. Tapi justru dari kita melihat itu, kita juga ya harus belajar bahwa godaan dunia itu sungguh-sungguh sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita harus semakin kuat menguatkan iman kita, berakar di dalam Kristus gitu ya.
Apalagi ini anak-anak muda nih yang sangat-sangat rawan gitu ya. Hari Sabtu tanggal 23 November, worship leader dilayani oleh Saudara Ras, firman Tuhan atau pembicara akan dilayani oleh Saudara Rian, lalu musik dilayani oleh Saudara Joy, kolektannya Saudara Devan, lalu ini keterangannya sih sharing, tapi karena kemarin kita udah sharing, mungkin bisa tukeran ya jadi games gitu. Jadi silakan dipersiapkan gamesnya atau firman Tuhannya juga silakan. Mari kita persiapkan diri sama-sama gitu ya. Lalu hari Sabtu juga ada latihan. Jadi yang bertugas di hari Minggu itu boleh mempersiapkan lagu-lagunya, dikirimkan di maksimal banget hari Jumat supaya yang pemain musiknya itu bisa latihan, dengerin dulu gitu ya, bisa pelajarin lagi gitu. Ini intronya seperti apa, kuncinya gimana, masuknya gimana gitu ya. Lalu hari Minggu tanggal 24 November kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan November. Worship leader akan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu singer Saudara Ray dan saya, lalu usher dilayani oleh Peniel, Joy, dan Rian. Lalu infokus dilayani oleh Saudara Ras, kolektan oleh Saudara Devan, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa, lalu musik dilayani oleh Saudara Dasman, doa persembahan oleh Ibu Ina Harapan, dan doa penyerahan dilayani oleh Bapak Pendeta M. Harefa, ya, Bapak pimpinan jemaat. Lalu keterangannya ini adalah performance kaum ibu. Nah, jadi kaum ibu, kaum wanita, mari kita, kebetulan wanitanya nggak ada yang single ya, mau ibu semua ya. Jadi kaum ibu, mari kita minggu depan kita performance, kita boleh pikirin lagunya kita mau apa ya kira-kira ya. Drama. Gitu ya. Bisa bikin sinetron. Iya, nenek ikut. Nanti bertentangan. Dia drama Korea, ini drama Indonesia, ini Draci. Gimana cara menyatukannya? Tolonglah. Ibu-ibu kita di sini ininya nontonnya beraneka ragam. Gitu aja. Terus lalu ingatkan kembali Natal kita tanggal 22 Desember di tempat ini jam 5 di tempat ini. Jadi silakan boleh datang tanggal 22, ajak saudaranya, temennya, pacarnya, semuanya untuk datang supaya kita boleh semakin ramai gitu ya. Nah, pembicara dilayani oleh Bapak Pendeta Elia ya. Dokter Elia. Siapa aja? Ya pokoknya Bapak Dokter Elia lah ya. Dokter meninggal dia juga gak perlu dokternya sih. Tapi pokoknya Dokter Elia. Itu harus disebutin. Selama masih hidup lah ya. Oke. Jadi nanti Dokter Elia. Latihan ya. Iya. Lalu untuk penata layan yang melayani di tanggal 22 itu kemarin kita sudah pilih Rian ya untuk jadi worship leadernya. Kayak singer sama pemain musik kemarin siapa ya? Si Okta sama Itu ini MC. MC ya? Itu MC perayaan. Tadi Gak ada singer. nggak ada sih. Memang nggak ada atau nanti Rian sudah sendiri? Kayaknya kemarin belum diputuskan kan? Ayo yang kemarin ayo. Jadi ya itulah silakan. Si yang main musik siapa, Dasman ya? Yang main musik Dasman ya. Udah berarti kalau kita pakai gitar juga lah biar lebih rame kan. Nah, Bukannya Meiman kemarin yang ini ya singer ya? Meiman sama Resa. Oh iya. bisa. Nah, jadi yang bertugas penata layan sudah mulai dipersiapkan lagu-lagunya, latihan kapan kita udah sebulan lagi. Sekarang udah tanggal 17 ya. Sekarang udah tanggal 17, jadi udah mari persiapkan udah sebulan lagi lagu-lagunya, lalu runutan acaranya nanti mau seperti apa, pembukaan apa segala macam udah mulai dirancang, dipersiapkan supaya di tanggal 22 kita boleh memberikan atau mempersembahkan yang terbaik gitu ya.
dipersiapkan dari sekarang. Lalu ada Natal ini ya, Jabotabek ya. Tanggal 1 Desember Youth ya. Youth apa? Ya, Natal Jabotabek Youth. Tanggal 1, jadi kita sama-sama menghadiri ke sana. Kita datang ke sana sebagai bagian dari komunitas kita, sekaligus kita juga bisa nyontek lah, wah apa nih yang ada di sana mungkin bisa kita bawa buat di Natal kita gitu. Jadi makanya kita suka datang lah ke ibadah-ibadah yang lain kalau ada undangan, supaya kita juga belajar. Jadi kita mengadop dari tempat lain, kira-kira apa yang perlu kita bisa pakai di tempat kita supaya ibadah di tempat kita tuh boleh semakin menarik lagi, boleh semakin semakin megah lagi, semakin dan semakin lah, intinya seperti itu. Saya rasa itu aja, mungkin ada tambahan. Yang paling apa itu latihan kalian vokal grup sekarang. Sebelum lagi loh. Iya, jadi kita mau ada kur atau vokal grup mungkin gimana panitia? Nah itu juga dipersiapkan lagunya, mau lagu apa. Jadi kita udah mulai latihan gitu ya, latihan supaya mungkin mulai minggu depan kita udah mulai persiapan untuk latihan Natal, vokal grup, terus juga penatalayannya gitu ya, supaya semakin lebih matang latihannya, semakin banyak, jam terbangnya semakin banyak, kita juga jadinya show-nya juga lebih baik gitu ya. Itu aja, udah? Oke, itu aja. Kita akan memberikan persembahan yang berikutnya. Kita akan memberkati hambanya. Puji Tuhan, kita sudah menuju ujung ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Sembari kita melakukan pujian ini, saya undang kepada hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama dengan para jemaat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari.